pertama kedua. Yang kayak bocil sosokan gitu. Kita perlu klarifikasi ya. Iya benar. Makanya soalnya aku dari tadi tuh gini duduk dak. Halo, selamat datang di podcast MBG ini. Nah, spesial episode pertama nih, aku akan kenalin diri aku dulu. Pertama-tama kenalin nama aku Rizky Rahayu, biasa dipanggil Kina. Nah, di sini aku akan selaku menjadi moderator gitu ya di sepanjang podcast MBG yang nantinya akan menemani kalian semua di sini. Spesial episode pertama ini kita akan mengulik lebih dalam terkait apa sih itu podcast MBG. Apakah podcast MBG ini suatu kebijakan dari pemerintah gitu yang kemudian kita realisasikan menjadi podcast, atau sebenarnya ada nih gebrakan-gebrakan di balik podcast MBG ini. Nah, untuk spesial episode pertama ini dan juga nantinya episode-episode yang akan datang, kita akan mengulik lebih dalam terkait kira-kira MBG itu asal-usulnya gimana, dan juga MBG ini tuh sebenarnya tuh berfokus tuh di bagian apa gitu, sehingga kita memunculkan podcast seperti itu. Nah, karena kalian sudah kenal aku dan aku akan memanggilkan satu bintang tamu yang akan mengisi kursi ini gitu ya, yang kira-kira dia adalah salah satu pencetus MBG gitu ya, yang sangat-sangat kira-kira kalau bisa aku sebut ini pengalaman banyak banget nih, hingga dia berani untuk mencetuskan sebuah gebrakan yang bisa dinamakan MBG. Nah, oke, langsung aja kita panggilkan. Di sini ada Kak Clara Ruel Eugene. Yeay, halo semuanya. Halo Kak Kina. Halo. Jadi ini aku manggilnya apa nih? Kak Ruel atau Uel atau gimana? Aku kan lebih muda ya, jadi panggilnya Uel aja. Oh, jadi di sini kelihatannya aku yang lebih tua nih jadi tapi ya. Apa mau dibuat seumuran nih, jadi aku Iya. kayak Ruel Aku gitu. panggil Kin aja. Biasanya teman-teman dekatku manggil aku Kin. Oke, kalau gitu aku Uel aja. Oke. Jadi kita udah sohib nih, jadi temen. Iya, jadi kita sahib teman-teman. Aku tuh kenal Uel itu kita kapan ya ketemu Uel? Tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin. Jadi kita ada satu event gitu, terus kemudian aku ketemu sama Uel. Itu first time aku ketemu sama Uel itu aku ngeliat suatu bocil yang sok-sokan gitu ya bisa dibilang. Oh gitu, jadi impresinya tuh, oh ini bocil sok-sokan gitu. Iya, mungkin Atau bisa yang, oh my god bocil sok-sokan. Yang gimana tuh, yang pertama kedua? yang kayak bocil sok-sokan gitu. Oh gitu. Oke, kira-kira Cukup bisa tahu. nih perkenalkan dulu ke teman-teman penonton, karena pasti banyak yang belum kenal kamu kan, Uel. Jadi coba dideskripsikan secara singkat siapa sih kamu gitu. Oh, siapa aku? Iya. Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama aku Clara Ruel Eugene, aku biasa dipanggil Ruel, dan aku adalah founder dari Peran, dan juga MBG ini jadi salah satu program dari Peran ini. Aku cukup aktif dalam isu sosial, isu feminisme, dan juga Surat Kartini aku meriset selama 3 tahun, kurang lebih gitu sih Kak Kina. Jadi Kak Kina dan aku pun bertemunya dalam suatu program yang membahas tentang isu sosial dan Feminisme waktu betul. itu. Karena feminisme ini cukup perlu kita kulik ya sebenarnya. Betul. Dan tapi kita ngomongin gak usah ke feminis dulu, karena itu nanti akan jadi isu ya, itu jauh ya. Kita akan bahas itu nanti. Kalau kira-kira peran nih, tadi ada disebut peran nih. Sebenarnya peran itu apa sih Kak? Jadi aku akan cerita dikit. Jadi waktu aku umur 13 tahun nih, aku punya kegelisahan tentang perdamaian pada saat itu ya. Jadi gimana sih arah perdamaian terutama di negaraku Indonesia di tahun-tahun kedepannya, di masa depan, di saat aku sudah menginjak usia dewasa, karena pada waktu itu memang beberapa hal sangat mengkhawatirkanku. Contohnya dari ada isu perdebatan tentang perbedaan, kemudian sudut pandang orang yang berbeda aja udah dianggap satu hal yang harus dijauhin, dan menurutku itu salah banget kan. Akhirnya aku ngumpulin teman-teman yang punya semangat untuk melawan hal tersebut, melawan intoleransi itu, ketidaksetaraan itu, dan hal yang salah itu. Dan teman-temanku itu mereka sangat banyak explore di berbagai dunia ya, ada yang di bidang fotografi, videografi, kemudian isu sosial juga ada, musik juga ada. Jadi aku bener-bener gandeng sebanyak mungkin anak muda untuk kita gerak bareng-bareng walaupun kita beda. Karena masalah yang aku garis bawahi adalah banyak orang yang menganggap perbedaan itu jadi sebuah hambatan, padahal enggak, nyatanya itu bisa jadi kekuatan untuk kita bergerak bareng-bareng. Dan lahirlah Peran itu di saat aku berusia 13 tahun, yang singkatannya sendiri adalah pentingnya toleransi dan inklusi. Jadi memang fokusnya Peran adalah di isu toleransi dan inklusi, tetapi semakin kesini akhirnya aku menyadari bahwa di usia aku yang 15 tahun ini
kepedulianku terhadap manusia juga nggak jauh tentang kepedulian terhadap alam. Maka dari itu peran ini kedepannya akan juga menggandeng isu lingkungan. Kira-kira gitu sih Kak Gina. Gila, keren. Tepuk tangan, kalian semua tepuk tangan. Izin banget ya aku ya. Tapi berarti peran ini tuh berdirinya sahnya itu tanggal berapa sih Kak? Tahun berapa gitu aja? Tahun 2024. Tahun 2024 itu kira-kira proyek pertamanya apa sih? Nah, proyek yang dicetuskan pertama buat peran itu diskusi toleransi dan inklusi. Kepo nggak apa Kepo. itu? Jadi, Coba diskusi lagi. ini karena waktu itu teman-teman aku dan aku personally juga di Jogja ya, kita belum bisa yang explore ke daerah lain kan karena kita masih bocil gitu ya. Iya betul. Akhirnya kita ada namanya program diskusi toleransi dan inklusi di mana memang fokus program ini adalah membahas tentang nilai-nilai perdamaian yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita targetkan ke anak-anak sekolah. Kenapa anak-anak sekolah? Karena semakin muda atau semakin dini kita mempelajari tentang perdamaian itu semakin baik. Artinya kita menghindari terjadinya intoleransi atau anak-anak tuh jadi pelaku diskriminasi, intoleransi di masa depan karena kita udah belajar dari dini. Jadi kita melaksanakannya di sekolah-sekolah menengah. Pertama waktu itu di sekitar kota Jogja. Waktu itu paling jauh tuh sebenarnya kita ke Turi sih Kak. Jadi Turi itu sekolahnya tuh asrama kebetulan. Jadi ada dari Sabang sampai Merauke anak-anaknya dan ternyata anak-anak yang walaupun mereka dari Sabang sampai Merauke dipersatukan dalam suatu sekolah asrama itu ternyata bisa sulit Kak. Itu makanya aku semakin respect bahwa perbedaan ini menjadi kekuatan kita gitu. Iya sih, karena pada dasarnya PR-nya ini kan Indonesia adalah negara yang kepulauan itu Betul. ya. Dan mungkin ada berbagai macam perbedaan dan yang justru menjadi perpecahan ini tuh adanya kurangnya sebuah banyak banget orang-orang tuh kurang memberikan klarifikasi orang-orang. Jadi kayak misalkan aku ngejudge seseorang terus tanpa aku mendengarkan klarifikasi seseorang tersebut gitu. Kemudian aku percaya aja dengan judge mereka ini. Nah, biasanya itu yang jadiin toleransi cukup menarik sih. Nah, kira-kira peran ini tuh akan bagaimana nih di resolusinya di tahun 2026 yang akan datang? Peran ini akan berjalan seperti apa, Kak? Jadi 2026 ini seperti yang kita tahu ya, kalau anak-anak muda sekarang, bahkan orang tua, nenek kakek kita tuh bisa jadi mereka udah main media sosial ya. Jadi aku pengennya menggandeng sebanyak mungkin anak muda untuk kenal isu toleransi dan inklusinya lewat komunitas peran. Jadi kita akan banyak bergerak di media sosial. Baik, kita ada tim medianya banyak banget kan. Kita harus tepuk tangan buat tim media. Jadi memang aku utamakan di media sosial karena menurutku itu jadi kekuatan yang saat ini paling kuat untuk kita bergerak terhadap suatu isu. Di situ kita bisa menggandeng banyak anak muda, banyak orang tua juga, bahkan maksudnya sepuh-sepuh dalam isu-isu tertentu, mungkin ada akademis juga, kemudian ada masyarakat adat juga, bisa jadi kita gandeng untuk kasih tahu anak muda dong gimana sih cara menghargai perdamaian, terus menerapkan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Terus, Pasti banyak banget ya itu ide-idenya. betul gitu. Dan salah satu yang terrealisasikan itu adalah si MBG ini. ini. Nah, coba kita kulik lebih dalam nih Kak. Ini MBG itu apa kan? Kayaknya kita perlu klarifikasi ya. Iya udah. Makanya soalnya aku dari tadi tuh di sini duduk jak. Takutnya kan sekarang orang-orang itu orang Indonesia itu kan terkenalnya rendah literasi ya. Tidak ada MBG. Apa nih? Apa jangan-jangan kita akan mengulik, mereview mukbang mungkin ya? Jadi ya walaupun memang kita sediakan makanan untuk panitia di situ ya, tapi tenang aja ini tuh bukan makan bergizi gratis gitu ya. Ini klarifikasi guys, klarifikasi. Okay. Jangan diserang dulu. Jadi MBG itu singkatan dari mikirin bumi guyup. Oke. Jadi ini orang-orang pasti tahu guyup kan ya? Ya tahu lah. Guyup itu istilahnya bahasa apa sih? Jawa atau gimana sih? Kan guyup itu guyup itu bahasa apa ya? Jawa ya? Jawa. Jadi klarifikasi part 2. Iya. Guyup itu artinya kayak tentram, damai gitu guys. Rukun lah intinya ya. Betul gitu. Bahasanya tuh gitu. Jadi mikirin bumi guyup. Karena kita tinggal di bumi. Iya, terus betul. Orang Indonesia sendiri udah beragam, orang luar negeri makin beragam. Benar. Kayak bayangin ya guys, kita anak muda ini mikirnya tuh untuk seluruh dunia gitu loh buat anak muda, bayangin ya. Kamu jangan bikin personal branding di sini. Jadi emang anak muda sama zaman sekarang tuh sebenarnya memang harus gitu ya, menurutku harus emang mikirin gimana tentang isu-isu perdamaian ini. Karena itu juga penting untuk masa depan mereka kan, menentukan di masa depan kalian akan hidup dengan misalnya kalian beda dikit, nanti kalian bisa
maksudnya dihilangin gitu ya, dibekap itu kan takut ya, makanya jadi itu yang perlu kita khawatirkan gitu sih Tati. Iya, apalagi kan kita tinggal di bumi nih, tapi sebenarnya kita tuh belum bisa menaklukkan bumi. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerawat bumi, bumi bisa marah dan misalkan tiba-tiba ada tsunami gitu atau ada banjir Iya, akibat betul. dari kita. Contohnya aja kan sekarang itu lagi marak banjir ya, atau mungkin ya kita sering buang sampah lah sembarangan sehingga menyebabkan saluran mampet dan akhirnya akan kita dapat adalah apa, banjir, dan banjir itu Betul. akan menyusahkan kita kan. Itu adalah salah satu bentuk balas dendamnya bumi ke kita nggak sih kalau misalkan kita nggak ngerawat dia. Betul, memperingati kita juga apa yang menyadarkan kita sebenarnya, dan di saat ini kita juga perlu menggarisbawahi bahwa kebersamaan itu jadi kunci, kebersamaan untuk peduli alam itu jadi kunci. Benar. Jadi nggak cuma peduli tentang kita bergerak di tengah-tengah perbedaan bersama-sama menghadapi bencana, tetapi juga bahwa kita juga harus bersama-sama bergerak untuk peduli tentang bumi, tentang lingkungan, tentang alam gitu. Ya, cukup menarik dan cukup saya highlight gitu ya, sehingga saya bisa duduk di sini. Itu jauh ya, udah aku dari rumah OTW ke sini, aku anak Gunung Kidul ya, yang kemudian turun gunung dulu gitu ya, walaupun turun gunung sekarang aku pakai motor ya. Tapi cukup menarik ketika peran ini tuh kemudian memberikan revolusi baru dengan dia selain bergerak menjadi suatu komunitas, yang kalau misalnya kita lihat komunitas-komunitas kan dia itu jatuhnya ke advokasi secara offline, kemudian kita bikin peserta atau kita bikin event lah yang kemudian melibatkan banyak orang-orang, tapi di sini peran juga ingin mengfokuskan ke media sosialnya gitu kan. Nah, Ya, apa yang melandasi kenapa tiba-tiba kepikiran buat bikin podcast gitu loh? karena sebenarnya terinspirasi ya, jujur teman-teman media di sini tuh semuanya nonton podcast entah itu podcastnya Deddy Kobuser, Oke. ya kita nyebut aja lah ya, Iya. kosong dan lain sebagainya. Sebenarnya dari segi apa ya, visual itu sangat menarik ya podcast. Ya, Kalau betul. bisa dieditingnya dengan baik, tentunya kami serahkan ke tim editor ya. Benar. Iya, karena sebenarnya kita di sini tuh cuma apalah kalau misalnya dibanding sama tim balik layar kita. Karena kita punya bodyguard berapa ini sebenarnya di balik layar ini ya? Kamera kita udah berapa ini kan sebenarnya. Jadi karena terinspirasi juga dan kita melihat sebenarnya potensi melalui media sosial itu besar ya, tadi aku bilang. Jadi kita bisa mengkampanyekan dan juga mengajak orang sekaligus untuk turut mengkampanyekan isu toleransi, inklusi, dan lingkungan. Itu adalah fokus isunya peran di situ. Jadi itu adalah keinginanku dan juga melihat potensi yang besar, akhirnya kita setuju untuk bergerak di media sosial, kita utamain media sosial. Tapi di sisi itu, tadi yang aku bilang program intinya peran, diskusi toleransi dan inklusi itu harus tetap aktif. Jadi kedepannya juga selain MBG, diskusi toleransi dan inklusi tetap akan kita selenggarakan di sekolah-sekolah Jogja. Semoga ya, kita berdoa supaya kita bisa dari Sabang sampai Merauke juga ya Kak. Amin, betul sekali. Siapa yang mau jalan-jalan? Oke, ini banyak banget. Jadi tim media kita tuh banyak banget dari berbagai segi macam latar belakang ya. Ada yang suka naik gunung, ada yang suka fotografi, kemudian ada yang anak pantai. Benar gitu. Dan ada juga aku yang sebagai anak gunung yang bisa nih reach out, aku tuh 1, 2 kali, 3 kali naik gunung, turun gunung gitu ya. Meski itu Gunung Kidul. Jadi aman. Jadi memang kami pengennya itu menggandeng sebanyak mungkin anak muda untuk sama-sama bergerak bersama peran ya tentunya. Jadi kita tidak membatasi bahwa isu toleransi, kita tuh cuma fokus di isu toleransi, inklusi sama lingkungan. Itu jadi fokus utama, tetapi kita bisa berkolaborasi karena pasti selalu ada benang merah di antar isu itu, terutama di 3 isu ini itu sebenarnya udah jadi pokoknya. Gitu ya, makanya pasti dengan isu misalnya kekerasan, kemudian isu lainnya itu pasti ada benang merah. Jadi memang kami ingin sekali di sini tuh menggandeng segala kalangan untuk bergerak bersama peran gitu. Tapi berarti selain di YouTube ini pasti akan ada medsos peran lainnya nih, kayak contohnya Instagram gitu. Nah, kalau untuk Instagram ini gimana sih Kak Ruel untuk menggerakkan itu tuh kira-kira apa sih sebutannya, Minpe ya? Minpe, betul. Minpe ini tuh bikin gebrakan apa gitu? Jadi media sosial peran, adminnya kita sebutnya Minpe ya, mimin peran gitu kan. Terus selain Instagram ya, kita tuh ada bergerak di YouTube untuk MBG ini, terus habis itu ada di Twitter untuk sambatan-sambatan, terus habis itu apalah dari sambatan, what is that sambatan? Sambatan tuh kayak unek-unek deh, unek-unek pengen tiba-tiba ada isu ini, ya udah ngomong nih Minpe kayak aduh nih tuh kenapa bisa gini gitu kan. Terus habis itu di TikTok juga yang kurang lebih sama kayak Instagram teman-teman. Terus
Kalau di Instagram sendiri memang menurut aku ya Kakin, untuk media sosial yang cukup aktif sekarang kan tadi aku sebutkan 4 itu ya, ada Oke. X, habis itu ada YouTube, ada Instagram, dan ada TikTok. Dan terutama Reels ya, di video itu kita bisa hook orang untuk benar-benar nonton video itu tentang apa sih peran, tentang gerakannya gimana, peran juga bahas isu-isu lainnya seperti apa. Jadi kita tuh sebenarnya teman-teman di peran itu semuanya anak muda yang rata-rata dari SMP sampai kuliah juga ada gitu kan. Jadi walaupun terbentuknya waktu itu cuma anak SMP doang nih Kak. Iya. Habis itu kita berkembang ngajak anak SMA, ngajak anak kuliah. Kita pengen ngajak segala kalangan deh pokoknya anak muda untuk gerak bareng-bareng. Nah di situ peran ini dengan anak muda, kekuatan anak muda, kami juga pengen sharingnya tuh ke sesama anak muda. Karena kalau bukan kata sih, lebih ke tempatnya tuh memang faktanya kalau sesama seumuran yang sharing itu lebih dapat, bener nggak? Benar. Kalau misalnya nih ya, Kakin terus sama orang lebih tua tuh mungkin menghormati ya gitu ya. Tapi kita dapat. Tapi kalau udah sama aku nih Kakin, misalkan kita seumuran. Iya, izin. Ya. Terus misalnya kita kayak berdua, kamu tahu nggak ini? Terus Kakin kayak bilang, iya kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi, kita bisa menyimpulkan solusi, walaupun mungkin kita dengan perbedaan masing-masing gitu kan. Dan itu yang pengen aku kira-kira kan tadi kita udah kenal sama Peran ya. Tadi juga kita sudah kenalan di Instagramnya Peran. Nanti kalian bisa follow di sini ya, Instagram Peran. Kemudian kalian juga bisa bantu kita untuk meramaikan podcast ini karena nanti kita akan membahas isu-isu yang lebih konkret lagi dan kita akan konkretkan gerakan kita ini ya. Dan kita akan mengulik lebih dalam lagi. Kan kalau misalkan toleransi inklusi itu kan lingkungan kan banyak ya. Kira-kira kita gimana cara kita mengatasi tersebut gitu nah. Mungkin gitu aja ditutup. Oke, sebagai kamu bintang tamu di sini dah tutup dah. Serahkan. tutup ya kata-kata hari ini. Well. Aduh belum nyampin. Aduh. Apa ya? Jadi suka nih. Jadi diuji nih, keaktifanmu tuh diuji di sini. Boleh mikir bentar ya? Iya, silakan. Jangan lama-lama. Ini durasi nih. Udah kata-kata yang singkat aja sebenarnya untuk teman-teman semua di luar sana tuh ya. Perbedaan adalah kekuatan. Selesai.